bagian ke-6, likuidasi bertahap. Pada sesi ini kita akan melanjutkan topik likuidasi dari persekutuan. Sesi yang lalu kita telah membahas mengenai likuidasi lump sum, yaitu likuidasi secara sekaligus, di mana semua aset non-kas dijual sekaligus, kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban dan untuk dikembalikan kepada para sekutu. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana jika likuidasi dilakukan secara bertahap, yaitu aset non-kas dijual tidak sekaligus namun secara bertahap, dan dengan demikian maka pembagian kas juga dilakukan secara bertahap. Jadi likuidasi bertahap adalah penjualan aset non-kas dan distribusinya secara bertahap. Aset non-kas tidak dijual sekaligus, namun secara bertahap dengan maksud agar mendapatkan harga jual yang terbaik, yang maksimal. Dengan adanya penjualan bertahap ini, maka kas juga dengan sendirinya akan dibagikan secara bertahap pula. Dalam likuidasi bertahap atau installment liquidation, pada waktu dilakukan pembagian kas, tahap demi tahap belum diketahui berapa aset non-kas yang bisa direalisasi menjadi kas. Berapa persen dari aset non-kas yang bisa menjadi kas belum diketahui. Karena itu ada risiko ketika penjualan aset non-kas ternyata tidak memenuhi prediksi, maka risikonya adalah terjadi kekurangan di sekutu yang satu atau kelebihan di sekutu yang lain. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan distribusi kas kepada sekutu, akuntan biasanya membuat rencana distribusi kas sebelum terjadi realisasi dari aset non-kas. Distribusi kas dilakukan berdasarkan rencana distribusi kas. Dalam rencana distribusi kas atau RDK, ada konsep yang bernama daya serap kerugian atau LAP, Loss Absorption Power, yaitu berapa maksimal kerugian persekutuan yang dapat ditanggung oleh seorang sekutu. Sebagai gambaran, misalkan kita rumus LAP dulu adalah modal dibagi rasio pembagian laba rugi. Jadi modal seorang sekutu berapa dibagi rasio pembagian laba rugi untuk sekutu yang bersangkutan. Sebagai contoh, misalkan sekutu A mempunyai modal di dalam persekutuan tersebut sebesar 1 juta dan rasio laba rugi bagi sekutu tersebut adalah 25%. Maka LAP dari sekutu A ini adalah 1 juta dibagi 25% sama dengan 4 juta. Angka 4 juta ini berarti jika persekutuan sampai merugi sampai dengan jumlah 4 juta, maka A
akan mendapatkan distribusi kerugian tersebut sebesar 4 juta kali 25% sama dengan 1 juta. Ya, jadi karena laba atau rugi dari persekutuan harus didistribusikan atau dibagi sesuai dengan rasio laba rugi, maka jika persekutuan tersebut mengalami kerugian sebesar 4 juta, maka sekutu A menanggung kerugian sebesar 1 juta. 1 juta itu adalah sama dengan seluruh modalnya, sehingga dengan demikian dengan kerugian 4 juta itu modal A menjadi habis. Itulah arti dari LAP ya. Jadi 4 juta itu adalah LAP dari A. Daya serap kerugian A. Artinya si A sanggup menanggung kerugian dari persekutuan sampai dengan 4 juta. Di atas 4 juta maka modal A sudah minus. Sudah habis, sudah di bawah 0. Setelah membuat RDK, maka akuntan akan menyusun laporan realisasi dan likuidasi sesuai dengan realisasi penjualan aset non-kas. Ya, aset non-kasnya itu berapa, bisa menghasilkan uang berapa. Ya, realisasi penjualan aset non-kas. Kita akan melihat ilustrasi bagaimana hal ini dilakukan. Kita akan melihat ilustrasi dari persekutuan alfa. Ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca per 31 Mei 2020. Itu sebelum persekutuan tersebut dilikuidasi. Jadi total aset dan total liabilitas 150.000. Ini angka merah saya kasih warna merah, ini adalah menunjukkan saldo atau angka kredit, yang hitam adalah debit. Nanti selanjutnya demikian juga. Di sini aset dari persekutuan alfa terdiri dari kas, kemudian aset non kas, piutang heri. Piutang heri adalah piutang sekutu karena heri adalah salah satu dari sekutu. Dalam likuidasi, piutang dan utang sekutu akan dikonversi lebih dahulu ke modal yang bersangkutan. Di sini piutang heri akan mengurangi modal heri ya. Jadi nanti akan diperhitungkan ya. Piutang heri dianggap sebagai pengurangan kepada modal heri. Sehingga modal heri tinggal 10.000. Kemudian di sini ini adalah aset non kas 130.000, inilah yang harus diusahakan untuk dijual. Diusahakan untuk menjadi kas. Karena semua harus dijadikan kas agar bisa untuk melunasi kewajiban dan untuk dikembalikan kepada sekutu ya. Jadi prinsipnya kas yang didapat atau kas yang ada di persekutuan prioritasnya adalah untuk melunasi kewajiban. Di sini utang usaha, kewajiban kepada pihak eksternal ya. Untuk melunasi utang usaha. Nah, sisanya barulah dikembalikan kepada sekutu sesuai dengan modal masing-masing. Di sini kita melihat bahwa realisasi aset non-kas ya, hasil penjualan aset non-kas yang berjumlah 130.000 itu terjual dalam 2 tahap. Ya, tahap pertama terjual pada tanggal 1 Juni 2020 ya, aset yang bernilai buku 30.000 terjual sebesar 40.000 sehingga ada surplus atau untung 10.000.
Nah, 10.000 ini nanti akan dibagi atau didistribusikan kepada modal masing-masing sekutu sesuai dengan rasio laba rugi atau skema laba rugi yang telah disepakati. Di sini tahap kedua, aset non kas yang bernilai buku 100.000 terrealisasi 100%, artinya benar-benar terjual 100% dalam contoh ini ya, sehingga tidak ada surplus. Jadi secara total aset bernilai buku 130 terrealisasi 140.000 sehingga ada surplus 10.000. Kita akan melihat bagaimana akuntan membuat rencana distribusi kas ya. Jadi pada waktu akuntan membuat rencana distribusi kas ini belum diketahui ya. Realisasi aset non kas belum diketahui. Ya, jadi baru diketahui neraca saja. Berdasarkan neraca ini dibuatlah rencana distribusi kas. Formatnya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada kolom daya serap kerugian atau LAP. Ya, ini rumusnya seperti ini. Loss absorption power. Jadi yang baris pertama ini diisi, ini kolom modal ya, jadi ada kolom daya serap kerugian, kemudian kolom modal. Di kolom modal diisi adalah saldo modal sebelum likuidasi, tapi setelah konversi utang piutang sekutu ya. Jadi Anton saldo modalnya 60.000, Heri 10.000, Naldi 50.000 ya dari neraca ini ya. Modal Heri di sini 20.000, tapi karena Heri punya utang kepada persekutuan, maka modal Heri dipotong 10.000 untuk diperhitungkan dengan utang tersebut sehingga menjadi 10.000. Sehingga modal yang tersisa hanya tinggal 130.000, di mana modal Anton 60, Heri 10, Naldi 50 ya di sini. 10 60 10 50. Nah, kemudian di baris kedua kita hitung daya serap kerugian masing-masing. Anton berapa? Ya. Berapa daya serap kerugian atau loss absorption power LAP dari Anton? Caranya mudah, hanya modal Anton dibagi dengan rasio laba rugi Anton. Ya, 60.000 dibagi 30.000. 60.000 bagi 30.000, 60.000 dibagi 30%. Ketemu 200.000 ya. Jadi artinya jika kerugian persekutuan 200.000, maka modal Anton 10.000 ini habis 0. Demikian juga sekutu yang lain dihitung LAP-nya. Heri LAP-nya 50.000, Naldi 100.000 ya. Jadi Heri ini 50.000 berasal dari 10.000 dibagi 20%. Naldi LAP-nya 100.000 berasal dari 50.000 dibagi 50%. Di sini yang paling tinggi rankingnya adalah Anton, kedua Naldi, ketiga Heri ya. Loss absorption power-nya, kekuatan untuk menanggung ruginya. Prosedur selanjutnya adalah ranking pertama ini diturunkan ke menjadi sama dengan ranking kedua. Jadi Anton ini, angka LAP Anton ini disamakan dengan LAP Naldi ya, karena Anton ranking pertama, Naldi ranking kedua. Agar Anton LAP-nya sama dengan Naldi, maka harus dikurang 100.000 ya, karena Naldi itu 100.000, supaya menjadi 100.000 LAP Anton harus diturunkan 100.000. Nah,
penurunan LAP 100.000 itu sama dengan penurunan modal, ya, setara dengan penurunan modal sejumlah 30.000. Ya. LAP turun 100.000 itu sama dengan modal turun sejumlah 30.000. Ngitungnya mudah ya, tinggal 100.000 dikalikan 30.000. Ya, 100.000 kalikan 30%, 30.000. Ya, jadi ini sama ya, ranking pertama dan ranking kedua disamakan. Yang mau dicari adalah ini sebenarnya, angka ini 30.000 ya. Berapa modal Anton harus turun agar dia LAP-nya sama dengan Naldi ya, ranking pertama menjadi ranking kedua sama. Dia turun 30.000. Nah, angka 30.000 inilah yang dicari ya. Jadi jika tersedia kas sejumlah 30.000 yang pertama, jadi kas 30.000 yang pertama itu akan didistribusikan kepada Naldi ya. Tentunya 30.000 ini setelah bersih ya, setelah dikurang untuk melunasi utang kepada eksternal ya, tersedia 30.000 sampai 30.000 maksudnya ya. Jika 10.000 ya dikasihkan ke Naldi, jika ada 20.000 kasihkan ke Naldi. Oke, sampai batas ada uang 30.000 didistribusikan kepada bukan Naldi, Anton ya, Anton. Jadi inilah rencana distribusi kas 30.000 yang pertama untuk Anton gitu. Prosedur berikutnya, jadi ranking berikutnya yaitu ranking kedua diturunkan atau disamakan dengan ranking yang ketiga ya. Ranking yang kedua ini kan 100.000 ya, diturunkan ke ranking ketiga yaitu Harry ya. Jadi di sini sudah ranking kedua ya. Nah, Anton sudah diturunkan ranking kedua sama dengan Aldi. Ini keduanya diturunkan lagi agar sama dengan Harry ya. Maka agar sama dengan Harry, masing-masing harus LAP-nya dikurang 50.000 ya, agar LAP di sini sama ya, antara ranking 1, 2, 3 ini akhirnya sama dengan ranking 3 ya, Harry yang 50. Jadi ini harus diturunkan punya Anton dan punya Naldi. Nah, sekarang dicari berapakah saldo modal Anton dan saldo modal Naldi harus turun agar LAP-nya turun 50.000 ya. Jadi mudah caranya, 50.000 tinggal dikali 30%, ketemu 15.000. Untuk Naldi 50.000 kali 50% ketemu 25.000. Jadi untuk Anton memerlukan penurunan modal sebesar 15.000 agar LAP-nya turun 50.000. Tapi untuk Naldi dia perlu turun modal 25.000 agar LAP-nya turun 50.000 ya. Angka inilah yang dicari ya, berapa turunnya modal. Nah, ini artinya apa? Jadi 40.000 uang kas selanjutnya yang tersedia itu dibagi untuk Anton dan untuk Naldi ya, dengan perbandingan 15 bagi 25 ya. Jadi kalau ada 40.000 uang kas berikutnya, berarti 15.000 untuk Naldi, untuk Anton, 25.000 untuk Naldi ya. Jadi kalau ada 10.000 uang kas berikutnya, ya perbandingannya 15 banding 25. Jadi ya,
sampai jumlah 40.000 ini dibagi antara dua orang sekutu ini dengan perbandingan 15:25. Ya, di sini ya. Jadi 15/25 ya 37,5% banding 62,5% ya. Jadi kalau ada uang kas tersedia 10.000 ya 3.750 untuk Anton, 6.250 untuk Naldi gitu ya. Sampai jumlah 40.000. Tuh ya. Dengan perbandingan ini. Kemudian berikutnya setelah ini sudah sama, maka penurunan LAP berikutnya ya sampai dengan 0 atau bahkan minus ya, LAP-nya turun. Ini dibagi sesuai dengan perbandingan rasio laba rugi ya. Jadi di sini misalkan LAP ketiganya turun sampai 0 ya. Jadi turunnya 50.000 ya. Agar 0. Ya, untuk agar masing-masing turun 50.000 untuk Anton, dia modalnya perlu turun 15.000. Untuk Heri dia modalnya perlu turun 10.000 ya, agar LAP-nya turun 50.000. Untuk Naldi dia perlu turun 25.000 modalnya. Nah, 15, 10, 25 itu sama dengan ini perbandingan 30, 20, 50 ya. Jadi intinya kalau LAP-nya sudah sama maka uang kas berikutnya yang diterima persekutuan hasil realisasi penjualan aset non kas dibagi sesuai dengan rasio laba rugi ini. Ya. Itu adalah rencana distribusi kas, di mana belum diketahui sama sekali berapa aset non kas itu akan menghasilkan uang ya. Kita akan lihat ya. Akuntan membuat laporan realisasi dan likuidasi bertahap. Ya. Ini berdasarkan dari realisasi ini ya. Ini ada realisasi penjualan aset non kas. Dituangkan di laporan ini ya. Kita akan lihat bagaimana melakukannya. Ini formatnya seperti ini ya. Jadi ini neraca sebenarnya ya, sisi aset dan sisi liabilitas dan ekuitas, debit, sisi kredit. Ini keterangan ya. Jadi baris pertama ini saldo awal, ini adalah neraca awal ini dipindahkan ya, neraca dari sini. Ya, ini dipindahkan ya ke sini. Ke baris ini, baris pertama ini ya. Jadi sisi aset yang berwarna hitam ya 150.000 sama dengan sisi liabilitas dan ekuitas yang berwarna merah 150.000 ya. Jadi sisi kiri aset, kanan pasifa atau liabilitas dan ekuitas. Ini cuma memindahkan neraca saja ya. Kemudian langkah berikutnya adalah konversi utang dan piutang sekutu ya. Jadi kalau ada piutang sekutu harus dikurangkan kepada modal sekutu yang bersangkutan. Kalau ada utang sekutu maka modalnya ditambahkan ya. Jadi di sini dalam contoh ini hanya ada piutang sekutu, piutang Heri. Maka ini piutang Heri dikonversi ke modal Heri ya. Jadi piutang Heri dikurangi, modal Heri juga kurang. Ya, jurnalnya piutang Heri debit. Piutang Heri debit di sini yang hitam ya, debit. Modal Heri debit, piutang Heri kredit ya. Jurnalnya ini ya. Modal Heri debit, piutang Heri kredit. Ya. Ini yang merah kredit, yang hitam debitnya.
Nah, kemudian setelah ini dikonversi, ketemu saldo baru di sini. Ya, tinggal dijumlahkan ini aja di sum sini. Ketemu saldo baru ini sebelum realisasi pertama ya. Kemudian tanggal 1 Juli ada realisasi penjualan aset non kas yang pertama, di mana aset non kas yang nilai bukunya 30.000 terjual sebesar 40.000 ya. Jadi dapat kas 40.000, aset non kasnya berkurang 30.000 sehingga ada untung 10.000 dibagi ya, ditambahkan ke modal Anton, Heri, Naldi sesuai dengan perbandingan ini 325 ya. Jadi Anton bertambah 3.000, Heri bertambah 2.000, Naldi bertambah 5.000. Jurnalnya ini ya, jurnalnya ini ya. Tinggal memindahkan saja kas debit, aset non kas kredit, kemudian modal Anton, Heri, Naldi 3.000, 2.000, 5.000 ya di sini. Ini ya, ini jurnalnya. Kemudian setelah itu saldonya berapa ya, di sini setelah realisasi non kas, saldo kasnya menjadi 50.000, aset non kasnya tinggal 100. Nah, ini posisi modal dan utang usaha. Nah, uang kas yang tersedia hasil dari realisasi ini dan dari saldo kas yang semula jumlah 50.000. 50.000 itu prioritas digunakan untuk pelunasan utang usaha dulu. 20.000 utang usahanya ini ya untuk pelunasan. Jadi utang usaha berkurang 20.000, kas berkurang 20.000 ya. Utang usahanya di debit, kasnya di kredit ya. Kasnya di kredit. Ya, sini kredit merah ya, debit. Nah, jurnalnya yang ketiga ini utang usaha debit, kas kredit ya, pelunasan utang usaha. Nah, setelah pelunasan utang usaha, saldonya berapa ya? Jadi sudah utang usaha tidak ada lagi, kas tinggal 30.000, aset non kas tinggal 100.000. Jadi di sini tersedia kas 30.000. 30.000 ini tinggal dibagikan ke para sekutu karena kewajiban kepada eksternal sudah dipenuhi semua. Uang kas berikutnya untuk para sekutu. Di sini tersedia 30.000 untuk siapa? Baginya bagaimana? Ya. Pembagian kas pertama ternyata semuanya diberikan kepada Anton. Kenapa tidak dibagi ke 3 orang ini? Ini karena sudah dihitung lebih dahulu ya. Jadi di sini kasnya berkurang 30.000, modal Anton 30.000 karena kasnya diberikan kepada Anton. Kenapa sekutu yang lain tidak kebagian? Karena ini sudah dihitung terlebih dahulu di rencana distribusi kas ya. Jadi 30.000 pertama ini untuk Anton. Ya, jurnalnya yang keempat ya, ini jurnal modal Anton pada kas. Nah, sesudah kas dihabiskan ya, diberikan kepada Anton semua, saldonya tinggal ini ya, aset non kas masih 100.000, kemudian posisi modal ketika sekutu adalah ini. Kemudian realisasi yang kedua terjadi 1 September ya, sisa dari aset non kas 100.000 terjual 100.000 juga sini ya. Jadi ini aset non kas 100.000, aset non kas 100.000,
terjual dan menghasilkan kas 100.000 ya. Ya, jadi sekarang tersedia uang kas 100.000, aset non kasnya sudah habis. Ya, 100.000 ini dibagi menurut rencana distribusi kas di sini ya. Ya, 100.000. Jadi di sini rencana distribusi kas 40.000 berikutnya dibagi kepada Anton dan Aldi 15.000 dan 25.000 ya. Ini 4. Jadi 100.000, 40.000 yang pertama, 15.000, 25.000 ke Anton dan Aldi. Kemudian 50.000 berikutnya ya sini dibagi sesuai dengan proporsi 15 10 25 atau sama dengan 30 20 50 ya. Jadi 50.000 berikutnya untuk Anton 15, Eri 10, Aldi 25. Di sini ya 15 10 25. Masih ada sisa 10.000 ya. Ini 100.000 kan. Selanjutnya itu dibagi sesuai dengan rasio ini ya. Penerimaan uang kas selanjutnya itu dibagi menurut rasio 30%, 20%, 50%. Jadi 10.000 ini otomatis dibagi untuk Anton 3.000, untuk Heri 2.000, untuk Aldi 5.000 karena kan 10.000 dikali 30% 3.000 kali 20% 2.000 kali 50% 5.000. Nah, demikian cara pembagian dari uang kas yang tersedia secara bertahap karena ada penjualan secara bertahap ya. Nah, di samping rencana distribusi kas digunakan juga schedule ya. Sebenarnya si schedule sudah ini tambahan saja ya. Karena udah cukup dengan rencana distribusi kas. Namun bisa juga memakai cara lain yaitu dengan schedule ya untuk menentukan berapa uang kas yang harus dibagi setelah tersedia ya. Di sini di baris ini kan tersedia 30.000 ya. Nah, di baris inilah timbul pertanyaan berapa 30.000 ini dibagi kepada siapa. Ini memakai schedule bisa. Ini schedule-nya seperti ini ya. Formatnya seperti ini namanya schedule pembayaran aman. Jadi agar aman, artinya tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Jadi sudah memperhitungkan kemungkinan yang terburuk. Ini dalam cara yang kedua ya. Jadi di sini schedule yang pertama, itu adalah schedule pembayaran kas yang berasal dari realisasi kas yang pertama ya, penjualan aset non kas yang pertama ya. Jadi distribusi kas yang tersedia pada tanggal 1 Juni 2020 ya, di mana 1 Juni 2020 itu realisasi tahap pertama ya. Jadi di sini baris pertama ini diisi adalah saldo modal bersih sebelum distribusi kas. Ya. Saldo modal bersih sebelum distribusi kas adalah ini ya. Di sini. Jadi ini neraca awal, kemudian sudah ada konversi, kemudian ada realisasi ya. Dari realisasi itu diketahui ada surplus 10.000 yang dibagikan kepada 3 sekutu ya, sehingga
saldo setelah realisasi adalah ini ya, saldo. Ya, jadi modal Anton menjadi 63, modal Heri 12 dan modal Nadiem menjadi 55 ya. Ini adalah saldo sebelum realisasi yang pertama. Ya, modal Anton bertambah 3.000. Modal Heri dikurangi 10.000 dulu baru tambah 2.000. Modal Nadi ditambah 5.000 ya. Ditambahnya ini ya berasal dari surplus penjualan yang pertama. Jadi 63 12 55 ini dipindah ke schedule 63. Ini saldo modal persis sebelum distribusi kas ya, setelah adanya realisasi penjualan yang pertama. Setelah penjualan pertama itu aset non kasnya itu masih ada 100.000 ya. Jadi di sini kita harus mengasumsikan yang kemungkinan terburuk, bahwa kemungkinan terburuk itu aset non kas yang 100.000 itu seluruhnya tidak terrealisasi. Artinya rugi ya, hangus. Yang 100.000 dianggap hangus, mungkin kebakaran atau kecurian atau pokoknya dia tidak bisa terrealisasi. Itu kemungkinan paling buruk. Nah, kerugian itu akan dibagi dengan perbandingan 30 20 50 ya. Jadi dari saldo modal sebelum distribusi kas dikurangkan dulu dengan kemungkinan kerugian terburuk. Ya, 100.000 itu dibagi 30%, 20%, 50%, 30.000. Nah, di sini ketemu adalah saldo modal setelah kemungkinan terburuk tersebut. Nah, di sini ada yang minus ya. Heri saldonya minus. Ini yang warnanya hitam atau debit berarti minus. Yang minus ini harus ditutup dulu ya. Artinya Heri harus bayar. Tapi Heri kan belum tentu mampu. Ini kemungkinan terburuknya Heri tidak mampu atau tidak mau membayar. Jika ada kemungkinan terburuk itu, maka kedua sekutu yang lain ini yang harus menanggung ya. Jadi kerugian ini dianggap kerugian juga artinya ya, 8.000 itu dianggap kerugian karena Heri dianggap tidak mampu atau tidak membayar ya. Jadi ini harus ditanggung oleh Anton dan Naldi dengan perbandingan 3 banding 5, 30 banding 50 ya. Jadi 3/8 dan 5/8. Jadi si Anton menanggung kerugian 3.000, Naldi menanggung 5.000 ya untuk menutup minusnya si Heri. Jadi sekarang ketemu angka ini. Modal Anton ini adalah modal setelah kemungkinan yang terburuk. Aset non kas tidak terjual, sekutu yang minus tidak mau bayar atau tidak mampu bayar, maka ini kemungkinan terburuknya Anton modalnya tinggal 30.000, Heri 0, Naldi 0. Jadi kas yang pertama 30.000 ini harus dibayar kepada Anton. Nah, jadi di sini keputusannya 30.000 dibayar kepada Anton. Nah, selanjutnya di schedule ini cuma sampai di sini saja karena tidak ada lagi aset non kas yang tersedia. Jika masih ada tersedia aset non kas yang belum terjual, maka ini schedule-nya masih berlanjut kemudian, karena berarti aset non kas itu ketika terjual kan harus dibagi ya, harus dibagi. Karena aset non kasnya udah habis, tidak terjual di sini. Ya, jadi selanjutnya ini aset non kasnya sudah habis ya. Ini setelah pembagian kas yang pertama ini, kemudian ada realisasi tahap kedua 100.000 ya. Realisasi tahap kedua 100.000 itu tersedia uang kas 100.000 ya. Nah, ketika tersedia uang kas 100.000 itu
aset non kas dalam posisi sudah tidak ada lagi, jadi tidak perlu ada lagi schedule. Otomatis yang 100.000 ini dibagi sesuai dengan posisi modal masing-masing ya. 100.000 ini ya dibagi, udah jelas ini bagiannya masing-masing 33, 12, dan 55.000. Ya, jadi ada dua cara ya, bisa pakai rencana distribusi kas atau pakai schedule. Ini hasilnya sama saja ya, hasilnya sama saja.